Arahkan kameramu ke kiri. Isyana Saraswati. Ini yang pengen tak remake. Oh. Ini kita bocorin aja game ya. Aku pengen bikin, aku masih bingung duetnya dengan siapa. Kita duet yuk. Ya kalau kamu setuju ya kita salaman aja dulu. Nah, sorry bentar. Lepaskanlah perasaanmu. Terima kasih Mas. Latihannya 10 menit, ngobrolnya 1 jam. Ngobrol di prospek. Yang tadi ya. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Hari ini kita latihan kedua guys, untuk konser Ari Lasso kehidupan ketiga. Hari ini mulai latihan dengan para bintang tamu. Salah satunya adalah, arahkan kameramu ke kiri. Isyana Saraswati. Itu istriku. Oh iya, halo. Ini Mi, dia ini adalah ponakan ya? Ponakannya Tante Mira. Terima kasih sudah datang. Sama-sama. Saat kita menunggu alat di set, aku mau menunjukkan ke kamu koleksiku. Asik. Koleksi apa nih, Jadi Mas? aku tuh agak gila Heeh. dalam urusan audio dan koleksi musik. Vinil. Iya. Jadi aku mendengarkan musik itu hanya analog, tidak Wah, digital, keren hanya banget. analog. Sampai hari ini. Sampai hari ini hanya analog dan vinyl. Ini ruang tamuku pun yang dipamerkan bukan benda-benda mahal branded, tapi benda-benda kuno audio. Karena bukan pameran, ini sebenarnya memang berfungsi semua. Mau dengar suaranya contohnya. Kamu senang penyanyi siapa? Contohnya Queen atau Genesis? yes. Yes. Ya itu kan ya sangat standar lah kalau itu. Iya. Kita tunjukin Queen yang lain ya. Ya, boleh. Ada ruangan lain. Ini sini. Ini ruangan siangku. Itu Datang ruang tamu. langsung tour. Aku nggak koleksi branded. Ini my afternoon room kalau santai-santai. Wow. Ini barang tahun 76. Lihat. Masa kecil, ingat. Ya ini ya, tak dengerin lagu. Kamu mau dengerin Queen? Nah, Queen yang ini aja, yang lebih, yang album setelahnya. Tie Your Mother Down atau Somebody to Love. Oke, Somebody to Love. Oke. Itu pressingan Jepang. Keren banget. Jadi PH aku mungkin ada 3.000 mungkin. Ini ya, ini kamu tahu nggak harganya ini? Ini Nah, berapa? Tebak. Miliaran. Enggak nyampe ya. 2 juta. Lah, 2 juta. Tapi lihat suaranya. Oke. Ini tebak, turntable. Ini berarti masih kayak Ini 78, tahun 78 kan L78. harganya sekarang mah mungkin mahal dong berarti. Ya, berapa? 12 juta. 5 juta. 6 juta. Oh. Ini Marantz 2225 tahun 76. 76. Kira-kira berapa? Dengan look yang sangat masih baru gini. Ini tahun 76, bayangin orang Indonesia tuh ajaib-ajaib belum. Lihat tuh, ini kayu. Finishing kayu. Iya, dari 76 ya? Terawat. Ini Bapak. Aduh. Pas dibelinya tahun berapa? Baru dapat 3 hari yang lalu. Oh, Mencari 4 tahun. Selama 4 tahun aku mencari. 8,5. Tepat. Bohong. Tepat 8 Aku juta. bisa jadi penjual. Tetap 8 juta 500 untuk yang perantaranya. Oh, keren. Ngawur Tepat padahal itu. bener. Setelah ngeliatin tadi ya, tapi suaranya lihat dong. Syahdu yang andalanku kalau aku lagi jadi inspirasi adalah lagu You Take My Breath Away. Itu lebih sadis lagi betul. 2 juta. 2 juta. Kamu seneng lagu ini karena kamu kan basicnya klasik kan? Iya. Jadinya banyak kan? terinspirasi ngiblat ke sini untuk musik Every sekarang. time you make a move. Hanya loh 268 di bawah 20 juta, tapi kamu kayak gini menikmati surga. Ini kita dengerin tape ya. Aduh, nostalgic banget. Kaset kenapa nggak? Aku agak sulit koleksi karena harus rajin. Ayo tak ajak ke ruang bertapaku ya. Wih, seru banget. Ruang bertapanya Mas Ari Lasso seperti apa? Ini ruang istirahatku di siang hari. Jadi kalau siang, kalau ini aku di sini. Kemarin aku cancel di sini karena nggak kuat naik kan. Nggak kuat jalan ke atas kan. Nah,
Ini ampli-ampli. Ayo sekarang ke ruanganku yang satunya. Jadi penghibur dirinya selalu di rumah. Iya, Ini iya. per box ini kan 60 ya. Jadi udah berapa ya? Tapi PS digital Mas. Jadi kita. Nggak ada Kamu apa. tahu Larry Colton nggak? Eric Colton. Larry Loh, Colton. Ini Blackpink. Ini anak-anakku. Ini Oh. anak-anakku. Aku tuh penggemar Taylor Swift. Oh iya ada. Ada ya, ini Taylor ini anak-anakku semua. Ini si siapa namanya? Ariana Grande. Ariana Granul kalau kata anak-anakku. Ini salah satu album yang sangat suram ya, aku seneng banget ya. Iya. Terus kemudian Ini Harry Harry Styles, Styles. ya ini partnya anakku itu dan itu. Lana Del Rey, anak-anakku main ini. Kita denger Blackpink ya. Boleh. Blackpink itu judulnya apa ya? Eh, How You Like That. Waduh. Ini analog semua loh. Ini Mm-mm. barang tahun 76. Ini salah satu preamp terbaik sampai sekarang. Di luar negeri harganya 24 juta. Tapi di Indonesia cuma antara 7 sampai 12 tergantung kondisi. Aku merayu seorang kolektor di Malang 3 tahun aku merayu sampai akhirnya dapat. Berapa? Di 12? masa pandemi 12. di bawahnya. Wih keren. Yalah, Mas Ari Lasso yang beli. Bukan diskon dong. karena itu, nggak ada diskon di dunia ini karena sulit barang sekali dapat nggak bisa dilepas. Ini ruang tamuku. Kalau ini mahal dong, Mas. Jadi speaker ini. Aku dikasih. Waduh, Gratis. enak. Gratis. Karena sahabatku, aku banyak kumpul ya. Ini beli. Ya, ini baru dapat kira-kira 3 bulan lalu lah. Ini disebut raksasanya ampli power amp untuk angkat speaker. Ini 500 watt per channel. Jadi gede banget. Ini punya aku PHP aku, ini buku-bukuku. Dan isinya aku gini-gini. Aku suka tuh yang gini-gini tuh. Benda-benda gini, bukan benda-benda hedon lah ya. Kak Isyana tahu Blok M nggak Kak? Blok M. Iya. Blok M Square. Tahu? Iya. Aku nongkrongku di situ, bukan di mall. Oh. Ini ada speaker dari JBL yang gini. Oh, keren banget. Itu ada. Iya, Ini masih tapi bisa dipakai? enggak. Oh bisa, tapi aku nggak punya gramofonnya. Oh, iya, Aku iya. nggak lari ke situ karena suaranya menurutku terlalu kurang bisa dinikmati. Ya, kurang bisa dinikmati. Nah, sekarang ini buku-buku koleksiku. Ya, di atas lebih banyak lagi sih kalau buku. Tapi agak rusak hobiku membaca gara-gara handphone. Oh, sekarang jadinya semua. Iya, gara-gara itu. Ini ruanganku. Wih. Seru. Beatles, Rolling Stone. Oh, Mas Liverpool. Aku Liverpool, kamu apa? Aku ada netral. MU. MU nih kayak ini. Harus kita usir nih. Dia terbakar di sini setan merah ini. Glory Kak, Glory. Nah, ini kalau yang di sini barang istimewa. Yang di sini. Kamu Ini paling istimewa ruangan ini. ya. Kamu tahu Sarah McLachlan ya? Cara Lachlan. McLachlan. Lu masih nggak tahu kan? Mungkin kalau dari Carole lagi King. saya inget. Oh, Carole King. Carole King tahu? Kayaknya pernah denger. Lu kamu referensi musiknya apa? Yang tadi. Queen gitu. Iya. Mestinya tahu sih kalau denger. Ya harus lagunya. tahu. Carole King harus. Lu kamu ya harus tahu. Ini Coba. Sarah McLachlan harus tahu deh. Gila. Ya itu baru tuh di situ doang itu kira-kira 1.500 ya di box itu. Hah? 1.500 PH. Oh. Kamu harus tahu Sarah McLachlan. Coba. Gimana? Lagunya, jangan-jangan aku tahu. Ya, ngetop banget tuh. Into the Fire. Ada lagunya Angel juga, Witness. Oh, tapi kalau denger lagunya kayak tahu deh. Nih, oke. Duduk ya. Kamu dengerin. Make me a witness. Pernah dengar suara kayak gini nggak? Seindah ini. Take me Ini indah banget ya. Sound, Iya. frekuensi, Frekuensi. tonal. darkness. Ini di dunia PH Indonesia sekarang lagi the hot item. Oh. Jadi udah ditahbiskan sebagai the best record sound Indonesian vinyl. Baru rilis seminggu yang lalu sudah sold out. Ya. Maksudnya sold out yang harga normal. Oh, oke. Tapi kalau mau dapet yang harga agak mahal, orang-orang udah mulai Udah jual reseller ya? 750. Tapi mungkin di Tokopedia-nya Paris mungkin masih ada 1-2 kalau beruntung. Ini gila. Kamu tahu Cinta Kan Mau Kembali ya? Tahu dong. Itu loh yang gini-gini apa kenikmatan menikmati musik. Yang aku sedih itu apa atau enggak?
when I was a kid ya, when I was teenager, music is something very exclusive. Exclusive is not, bukan artinya sesuatu yang mahal. Tetapi kamu mendengarkan musik itu dengan effort. Iya, betul. Kamu harus punya tape minimal. Request ke radio. Iya. Harus beli kaset, atau pinjam. Iya. Sekarang kamu punya, maaf ya, HP harga maaf 1 juta, 2 juta, 800 juta. Kamu bisa streaming ke seluruh dunia. Sebuah kemudahan yang menghancurkan nilai kesakralan musik. Iya. Dulu orang dengar musik, aku dengar musik itu, satu kaset, 1 minggu kan uang saku dikumpulkan untuk beli kaset 1 kaset gitu. Itu salah satu yang tersisa. Salah satunya. Salah satunya karena rumah-rumah segini. kontrakan, aku pindah-pindah kontrakan ya, ketinggalan. Ini salah satu CD yang tersisa. Iya. Jadi musik itu sekarang tidak sesakral dulu. Ya kan, kamu ya bayangin ya, lu buka musik pakai handphone pakai segini harga 200.000, udah bisa dengerin seluruh lagu di seluruh dunia kan gitu. Dengan tinggal buka aplikasi musik. Nah, tapi aku tidak mau terjebak ke situ karena aku masih menghargai musik gitu, karena sangat musik itu sakral ya buat aku ya, sakral ya. Cara penciptaannya kamu tahu sendiri lah. Iya. How we create gitu ya. Kamu belum mengalami ya? Rekaman di pita ya? Nggak mengalami. Nggak mengalami. Aku Kamu jadi mengalami pendengarnya. edit ya? Kamu udah ngedit gitu udah ya, zaman itu ya udah komputer ya? Udah komputer. Jadi kamu belum pernah berantem di studio gara-gara ini fals apa enggak? Belum pernah ya? Belum pernah ya? Nggak Terus pernah. sampai kamu mau nangis gara-gara denger suara pita yang diputar ini? Nah, pita tuh belum pernah sih ngalamin aku. Itu yang bikin nangis penyanyi. Oh. Kalau piano kan semua chord, nggak fals tuh. Kalau kita nyanyi, cintakan membawamu, misalnya, cintakan membawamu, ada gitu. Segala zaman sekarang, asal dapat soulnya diedit. Zaman dulu tuh, terus diputar ini. Oke, rekod. Loh, yang tadi udah bagus kerekod. Kok lu ngapus? Itu udah bagus. Wah. Ada gitu. Ya nggak bisa diulang soalnya. Oh, kalau misalkan ada yang mau kejadian mau diulang, yang harus dilakukan apa? Ulang dari awal. Yang ngulang bukan, yang ngulang di part itu lagi. Oh. Tapi kan susah kan gitu. Iya, paham. Nah kalau sekarang kan ya, lu bisa 1 vokal aja bisa 5 baris, Iya. bisa 5 track. Lu pilih yang baik yang mana. Kalau dulu vokalnya 1. Oh gitu. Ya. Gila ya. Dan itu aku masih terbawa sampai sekarang, Asian. Oh, iya. Aku kalau rekaman, I only make 1 track untuk vokalku. Iya. Nyanyi sempurna, baru edit. Jadi masih filosofi itu masih tak bawa sampai sekarang. Aku rekaman terakhir pita, album Keseimbangan Lagu Hampa, itu masih pita terakhir. Oh, Setelah itu sudah digital. 2003. Oh iya. Aku membuatnya 2002, rilis Februari 2003. Tanggal 8 aku semua tanggal rilis album gua apal. Kamu nggak apal pasti. Album apal dong, album. Aku Orang tuh aku di atas tuh. album. Ini yang di atas tuh. Itu semua albumku dari Dewa solo aku masing-masing punya 10 biji. Harus punya aku. 10 biji masing-masing. Masing-masing 10 biji. Ya, Harus punya. Karena sedih banyak artis Indonesia tidak punya albumnya sendiri. Untung aku punya. Juga lebih dari 1. Harus punya. Lebih dari 1 juga masa. Enggak 10. Beda ya. Sebuah pengalaman baru, bener nggak? Benar, experience-nya beda. Dengerinnya, jiwanya beda. Experience-nya beda banget ya. Dan anak-anakku sering godain aku. Menyakiti hati papa, membuat papa nangis tuh gampang katanya. Kita bakar aja yang di kota ini. Ini kotak paling berharga. Ini paling berharga. Badai Ini pasti paling berharga. berharga. Badai ini sekarang harganya mungkin antara 20 sampai 30 juta ya. 1 biji. Dan aku dapat ini punya Mas Krisya langsung. Aduh. Ini Sertifikat. aku dapat dari Mas Krisya langsung. Itu yang termahal salah satunya, dan ini salah satu yang termahal juga. Bless. Ini satunya lagi mana jurang ini dari Mas Krisya. Aduh. Dan hebatnya Aisyana, aku ya boleh membanggakan ya, boleh makan diri ya. Ini belum pernah diputar oleh Mas Krisya. Jadi it's nos. Karena Mas Krisya tidak punya pemutarnya. Sedih. Oh iya. Aku beli dari istrinya ini 2. Dan kemudian beberapa bulan kemudian meninggal. Jadi tiba-tiba Mbak itu telepon aku. Katanya teman-teman kamu dikenal sebagai kolektor yang bertanggung jawab ya.
karena dia beberapa kali kecewa menjual ke teman-teman musisi dan kemudian dijual lagi dengan harga yang jauh lebih tinggi. Iya Mbak, akan saya jaga. Oke deh, ke rumahku, aku dapat 2 ini. Ini udah ditawar orang berkali-kali lipat, nggak lepas. Ini gila suaranya, kamu pengen denger nggak? Pasti pada dengan suara yang sempurna tanpa kresek-kresek. Orang kan identik kan, main PH capek, kretek. Kamu tadi denger kretek-kretek nggak? Enggak ada. Iya. Ya kalau pH-nya bagus ya nggak akan kretek-kretek gitu. Tuh, tulisannya masih asli. Ini kata anak gue, Papa kalau ini kita curi aja, kata dia bisa buat di rumah katanya. Aduh, bener lagi. Dani mungkin barangnya lebih banyak sama Dani. Lebih banyak lagi. Aku kan mungkin 3.000 ya, dia mungkin 10.000 mungkin ya. Tapi dia kalah kelasnya. Kalau kelas masalah kelas. Beneran? Kalah dia sama aku. Dia nggak punya badai. Jadi Indonesia itu baru ditahbiskan sebagai kolektor kalau punya ini, punya 12 ini. Guru Gipsy. Aduh, ya ampun. Ini Shark Move, gede cokran mahal ini. Ini itu. Kalau belum punya itu ya meskipun lu punya ribuan PH nggak dihitung gitu ibaratnya. Percuma lu koleksi gitu. Ini aku beli waktu itu 30 juta nggak tak tawar. Sekarang kalau dijual lagi bisa satunya 30 ya? Kemarin ditawarin 50. 50? Nggak tak kasih. Karena udah amanat ya gitu ya. Karena udah aman dan memang kebetulan belum butuh uang gitu. Dan ini kan ya aku nggak, itu aku udah terkena penyakit kolektor sih. Nggak mau jual darah. Mengering sudah bunga dipelukan, sang kasih kembali mesra, terjun lagi kemarin satu. Besok Pao, ownernya Aquarius, itu kan gila PH juga, sama mainannya kayak aku lah. Mau main ke sini, Ri denger dari anak-anak, lu gila ya katanya. Lu gila ya katanya. Enggak bang, gila alirannya bener. Tuh, alirannya bener kok. Gue pakai barang-barang monitor studio apa. Ini kan mahal semua nih kan. Kalau ini apa nih, Mas? Ini power. Jadi kayak power ampli gitar kan power pakai tube kan. Ini 8 KT88. Ini untuk menggerakkan yang ini. Kalau yang ini power juga mono block untuk menggerakkan satu speaker. Ini menggerakkan satu speaker. Karena ini berat, sensitivity-nya rendah sehingga butuh power yang raksasa. Betul. Kalau ini ringan. Sensitifnya tinggi, 100 dB, 108 dB. Kalau ini cuma 86, jadi ngangkatnya luar biasa berat. Harus pakai 600 watt. Kalau ini cukup dengan ini cukup, gitu. Oh, gede banget ya bayar listriknya. Iya, tadi aku baru mau nanya itu Kak. Bayar listriknya berapa? Enggak tinggi kok. Satu rumah itu. Tapi nyala terus kan harus. Enggak lah, ya mati kalau dengerin aja lah. Ini khusus ruangan di atas jam 8 malam. Sampai jam 11. Iya. Ya, Cuman AC mesti nyala terus biar ya, AC nyala terus karena ini biar nggak rusak. AC nyala terus. Ya paling sebulan nggak mahal kok. Nggak mahal, wajar ada studio kan di atas. Iya. Wah, nggak terlalu mahal kok. Terus aku mau muterkan kamu lagu yang paling menyentuh buat aku. Oke. Albumnya Mas Krisya. Mas Krisya itu kan salah satu penyanyi yang membuat aku jadi penyanyi. Dalam arti guru spiritual tapi tanpa nggak pernah ketemu ya, ngerti nggak maksudnya? Jadi aku dengar suara Krisya itulah yang membuat aku jadi pengen jadi penyanyi. Ini menurutku ini album Krisya aku lengkap album Krisya yang sama guru Puspa Indah, Krisya yang duet Indah Rembulan, Krisya yang Ibibura, Krisya yang Pantulan Sita. Resesi ini salah satu album kesenanganku karena kerjasama dengan Mas Yogi Suryo Prayogo. Metropolitan Eros Krisya ini juga luar biasa, lagu-lagu zaman gelisah tahun 80-an. Kokain, morfin, dan ganja merusak segalanya. Nona, Aku Cinta Dia. Aku Cinta Dia. Ini aku tuh susun berdasarkan urutan. Wah, itu sampai ada yang kedobel tuh. Mana? Ada 2 ya? Iya. Sebenarnya banyak, tapi tak kasihin juga ke sahabat-sahabat, tak kasih aja. Ini Mas Dian PP. Ada albumnya. Kamu idola nggak sama Mbak Titi DJ? Ya dong, Mami. Mami ya.
Mami Titi ya, PKRST. Ya ampun, Mami Titi. Titi Dwi Gayatri. Waduh, ini Mami Titi. Ini Vina. Vina. Gila, ini album ini tahu kan? Tahu kan album ini? Cinta Ceria. Kan dia cita semua kan. Ini yang pengen tak remake. Oh. Yang pengen tak remake. Kan Badai Pasti Berlalu aku udah remake kan. Ini yang pengen tak remake. Kita duet yuk. Kamu tahu lagu Kisah Insani nggak? Vina duet, Mas Krisya duet dengan Mbak Vina. Lah suaraku tapi nggak jauh lah sama. Loh, iya mungkin ya suaraku juga jauh, suaraku ngerok juga. Kamu tahu lagunya Kisah Insani? Kisah Insani gimana Mas? Tak puterin ya? Iya, coba. Tapi tak puterin laguku dulu, yang paling aku tersentuh ya lagu Krisya yang menurutku terbaik sepanjang Masya ya. Masya. Tahu lagu ini kan? Kian jauh melangkah. Bayangin tahun itu rekaman udah kayak gini. Suaranya. Bayangin nggak? Kamu tahu nggak alasannya apa? Kenapa tuh? Karena tracknya terbatas 18 track. So kita hanya bisa memasukkan 18 suara. Kalau sekarang kan kita nafsu kita masukin semua suara kan sampai 64 track sampai zaman dulu kan 18 24. Udah nggak bisa. Jadi lebar dan tebal suaranya. Iya. Ya ibaratnya barang sekian frekuensi lu belah cuma jadi 16. Sekian frekuensi lu belah jadi 100 ya tipis suaranya. Gitu. Lagu yang aku pengen duet kemarin, jadi aku tuh sembuh kemarin ini aku bikin lagu pengen, ini kita bocorin aja game ya. Aku pengen bikin, kamu tahu Rod Stewart ya? Rod Stewart. Dia kan sukses dengan American Songbook. Menyanyikan lagu-lagu legenda ya, menyanyikan lagu-lagu standar ya, dinyanyikan lagi ala Rod Stewart gitu. Dia kan kebenaran sukses. Aku pengen bikin album namanya Sang Biduan. Oke. Ari Lasso. Menyanyikan lagu-lagu favorit Ari Lasso. Gue nggak peduli orang. Salah satunya lagu ini aku harus duet. Nah, aku kemarin ini kalau kamu nggak percaya, udah tak data. Aku masih bingung duetnya dengan siapa. Nah, ini kayaknya dengan kamu ya. Waduh, Mas. Aduh. Loh, beneran serius nih. Nih ya, Sang Biduan. Aku tuh kalau malam nggak tidur kan mikir kan bikin apa lagi ya gue nih. Tulis sudah. Pengen duet sama siapa tapi belum ketemu gitu. Nih kamu harus dengar lagunya dan semoga kamu suka. Nanti kita rekaman. Kamu labelnya apa sih? Label sendiri, Mas. Ya udah. Loh, aku label sendiri juga. Bukan itu masalahnya, takut suaranya nggak Halo, kan aku tahu. Nyawa lagi. Kan aku tahu suaramu. Kan aku tahu lah. Anakku itu masa kecilnya lagunya yang apa? Yang mana nih? Single 1. Single 1 aku bahasa Inggris. No, sorry. Album pertama yang paling meledak. Tetap Dalam Jiwa. Ya gimana lagi? Nah ini saatnya. Iya. Itu anakku tuh yang Alessa. Nah ini tak tunjukin mudah-mudahan dia pulang sekolah pasti kecilnya itu aja nyanyinya sama Smash. Seangkatan kan? Lagunya sama Smash kan? Benar, Cinut. Nih ya lagunya ya. Kisah Insani. Sorry, ini jadi album juga. Ini. Kita harus menyanyikan ini. Aku nggak peduli laku atau enggak, tapi kita harus memberi penghormatan untuk sama Jikalau simfoni cinta hanya yang mengandung untayan kata. Kamu kan salah satu musisi muda yang aku anggap serius ya. Tapi tanggung jawab. Ya. Aku aja kagum sama drummermu waktu kamu di Idol. Kamu cerita lagumu apa? Lexicon. Yang ruwet itu. Yang ruwet. Nah, ya. Itu kan sebuah keberanian kamu bikin. Kamu tahu pasti bahwa tidak akan laku kan? Iya. Kamu tahu pasti kan? Tahu. Tapi we have to do it. Gitu ngerti kan? Kita harus melakukan sesuatu yang kadang ya untuk memuaskan jiwa kita. Iya. Nah, sekarang kayak usiaku sekarang udah mau 50. Apa yang aku cari ya kepuasan. Iya. Ya kan? Dunia musik sudah memberikan aku segalanya, ya aku harus mengembalikannya untuk musik lagi gitu. Aku coba tak dengerin lagi di rumah tak. Iya. Cuman takut tidak memberikan nyawanya kembali, Mas. Ya aku tuh kan produce albumku sendiri itu 6 album ya. Terus ibaratnya di Dewa kita bersama-sama co-producing ya. Dari album 1 sampai 3 dan kemudian Dani menjadi produser sendiri karena dia tiba-tiba melejit ilmunya lah di atas kita. Ya masa aku salah pilih. Mana duitku yang gagal? Aku pilih orang. Ada. Sama BCL. Kan bagus banget. Orang semua meremehkan kemampuan BCL bernyanyi. Bagus banget sih. Aku bilang, BCL? Hah? BCL? Lu yakin, Rik? Jadi ceritanya waktu itu aku rekaman di lantai atas, BCL di lantai bawah. Aku
Aku dengerin di luar kan. Oh, ini belum kenal ini ceritanya. Belum. Oh. Dia rekaman album pertama. Gue bilang, "Pak, ini artisnya Pak." Iya, gimana menurut lu? Bakal gede, tapi ada jiwanya. Gue minta 1 jatah duet. Mana lagunya? Ntar gue bikin. Meledak kan? Ariel Tatum, semua meremehkan. Semua. Ariel langsung dengan Ariel Tatum, usia 15 tahun. Om sama ini. Meledak ya kurang apa? Karena aku tadi yang jika itu anthem aku dulu zaman sekolah. Ayo. Iya. Itu Meli ya, Iya, Meli iya. memilih aku. Tapi aku kan bisa bilang tidak. Kalau aku menganggap itu tidak cocok gitu loh. Aku nggak pernah salah milih teman duet, nggak pernah salah. Nggak ada yang gagal duetku, nggak pernah ada yang gagal. Dan hanya sedikit loh yang duet dengan aku loh. Aku dengan kemarin cancel itu kan, ya ibaratnya bersentuhan dengan kematian lah, gitu ya. Sempat bersentuhan lah dengan kematian yang dekat lah gitu ya. Ya terus puji Tuhan kan lolos itu ya. Namanya complete response lah, bisa dibilang sembuh. Cuman kan harus nunggu 5 tahun lagi untuk memastikan itu semua. Jadi tahun depan tes, 6 bulan lagi tes, 1 tahun lagi, dan 5 tahun lagi. So maybe 6 tahun lagi aku baru bisa bilang yes, I'm free cancer gitu. Nah di masa ini aku tuh mau bikin warisan lah, mau bikin warisan. Makanya aku bikin Sang Biduan. Kebetulan ada teman yang sudah mau menjadi executive producer, gitu, executive producer. Dan kebetulan kan Isyana kan juga label sendiri, jadi bisa memutuskan sendiri, kerjasamanya profesional semua. Jadi aku tuh bermalam-malam itu dihantui, gue harus bikin apa ya? Kan gue nggak tahu umur gue ya gitu. Jadi mungkin makanya itu start bersih 2 malam lalu aku nulis ini kapan Sang Biduan. Oh 8 Oktober tuh. 8 Oktober 2002 minggu lalu ya, jam 2 pagi tuh idenya tuh kan itu nggak bisa dibohongin ya, jam 2 pagi itu Sang Biduan, album Indonesia dari tahun 70 sampai 90. Nah, salah satu lagunya tuh itu Kisah Insan, apa yang duetnya mungkin satu dengan Anna Talbar ya, satu laki dengan yang muda kayaknya Pamungkas kayaknya, bapaknya udah Pamungkas, yang ceweknya 2, satu legenda hidup, satu lagi dengan yang muda. Dan muda mungkin kalau kamu setuju dan kamu mau tadi ya, aku harap sih mau ya, bukan proyek besok sih ini gitu, akan aku rintis perlahan-lahan gitu. Nah, sebenarnya penata musiknya juga akan melibatkan 2 atau 3 orang penata musik gitu. Jadi ada yang lagu yang kayak Pai, tapi mungkin juga ada yang Mas Erwin, mungkin ada yang Andi Rianto, kayak gitu-gitu mungkin gitu. Jadi aku tidak akan bikin macam-macam, sebisa mungkin mirip, jadi kayak remake aja untuk menghormati apresiasi ya. Bukan hanya lagunya, tetapi juga musik yang mereka bikin saat itu. Karena menurutku musiknya udah jenius banget ya, udah sangat avant-garde yang aku pilih ini ya, lagu-lagu ini kayak Lilin Kecil. Lu mau bikin apa lagi gitu dari Lilin Kecil gitu loh. Nuansa Bening. Mau bikin apa lagi sih dari sebuah lagu Nuansa Bening, kayak misalkan lagu slang Terlalu Manis. Ya udah gitu, ya memang udah bagus banget. Lu bikin versi apapun pasti kalah gitu loh. Kecuali jazz banget gitu ya, yang segmented. Nah, aku bikin salah satunya Kisah Insan tadi. Tapi siapa ya yang ada bobot tapi juga masih muda gitu. Terus terang aku namamu tidak masuk. Bukan tidak masuk, belum terpikir gitu. Karena kan kita jarang ketemu di panggung ya, jarang ketemu di panggung, jarang gitu. Apalagi dalam 1 tahun ini kan aku benar-benar hilang dari panggung gitu ya. Pandemi 3 tahun. Iya. Ya, pandemi 3 tahun, terus kemudian aku sakit 1 tahun. Terus ini kayak ya itu aku mau bikin Sang Biduan. Ya mungkin ya aku nggak tahu ya umurku sampai kapan, kan aku nggak tahu gitu. Jadi aku pengen bikin sebuah warisan gitu untuk anak-anakku, bahwa jadi album benar. Jadi nanti albumnya fisik. DSC pasti ada, fisiknya ya vinyl gitu. Vinyl dan CD. Aku mau jual dalam bentuk bundling gitu. Aku mau jual dalam bentuk bundling yang bisa dibanggakan dan limited gitu. Ini pasti rugi punya gitu kan. Proyek rugi punya gitu, tapi ya sudah lah ya gitu ya. Karena kebetulan ada teman yang mau support gitu. Rugi punya ini proyek gitu. Ya kecuali tiba-tiba meledak, ya gue sih nggak mengharapkan meledak ya. Selera anak sekarang udah beda lah ya gitu. Kurang appreciated terhadap hal yang seperti ini gitu kan. Tapi it's okay for me gitu. Jadi yang penting jiwa
apa jiwa berkarya gue Iya. terpenuhi Iya. gitu. Gue udah melakukan ini gitu ibaratnya. Gue udah melakukan ini karena bikin album sendiri juga ya maaf ya. Kita bikin lagu tuh nggak main-main ya. Kayak Dewa aja nggak bikin loh. Sampai sekarang nggak bikin album. Karena apa? Ya maaf ya. Ya seleranya nggak kekejar manusia-manusia sekarang. Ini ya, udah bikin susah-susah. Yang ada yang di Benar. TikTok yang gara-gara apa, yang digoreng dengan apa gitu kan. Ya kita kan bukan ke situ, kita kan nggak tahu kita kan yang ke situ gitu. Jadi ya udah kita terima bahwa kita adalah band masa lalu, kita artis masa lalu yang tetap eksis 30 tahun dengan karya-karya masa lalu seperti Mick Jagger, seperti Rolling Stone, seperti Pink Floyd. Yang ya orang udah nggak nunggu lagu-lagu yang baru, lagu baru nggak mana orang nggak ingat gitu. Ya memang gue nonton Rolling Stone 2 kali di Macau dan Singapura, Aerosmith. Ya lagunya yang Def Leppard, yang dinyanyikan ya itu. Dan Dewa ini lagi tur kan 30 kota kan 30 tahun itu everywhere sold out, dan ini tiket kita ini juga sudah sold out ya. Kapasitas gedungnya kan 1.200 untuk kepentingan broadcast, tapi kan tiket yang akan dijual. Kayak Dewa itu kan kapasitas gedung 5.000 gitu ya. Kayak kemarin di Malaysia 16.000 kapasitas, 2 hari sold out dalam 2 jam. Mau tambah 1 hari lagi banyak yang nggak bisa. Yang Dewa di JIS nanti November dalam 1 jam 80.000 tiket ludes tuh. 1 jam loh, dalam 1 jam. Nah, gue harus bikin yang gini, kata Dani, Ri, forget it lah, kita bikin yang baru-baru, forget it. Kita bikin sesuatu yang lama-lama aja, tapi kita bikin perbarui bentuknya dengan orkestra kita perlu. Jadi aku nanti ada konser A Night at the Orchestra. Oh, oke. Jadi aku menyanyikan lagu-lagu Dewa, aku dan Dani bersama orkestra, 58 pieces di Sarbini, live. Jadi aku menyanyikan lagu Dewa versiku, pilihanku. Kapan itu belum tahu ya? Nonton aku pengen. Ya udah, ayo. Deal ya, kita tapi- salaman ya. Aduh. Apa sih yang membuat berat lu apa sih? Kamu nggak suka suaraku? Bukan, aku cuma takut tidak bisa mempertanggungjawabkan. Bisa. Bisa ya. Aku suka banget sih lagunya, resonates. Bisa. Bisa ya? Aku tuh kan produser juga gitu loh. Bisa lah. Udah bisa. lulus audisi ya Mas? Apa? lulus ya. Aku idol itu loh, juri loh, aku 4 season. Sama Dan kali. melahirkan banyak superstar. Masa Isyana yang udah mateng masa gagal kan ya mungkin. Gagal bukan dalam arti jualan loh ya. Kita nggak ngomong ya. Leksikon ya Iya, iya. pun secara apa namanya? Secara komersial mungkin kurang sukses. Tetapi kepuasan di dalam jiwa. Ah. Na 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 na. Masuk. Masuk. Iya, gitu kayak kita bikin karya. Ya nih, lagu-lagunya. Jadi sekalian launching album terbaruku, launching single terbaruku namanya. Pengen denger? Kamu belum ada yang denger nih. Mau denger lagu single gue yang terbaru sama Dani? Belum. Sekarang. Baru banget ini. Ya Mas, aku di Makassar manggung. Aduh. Ya udah nanti tak gini aja, tak live khusus kamu. Di videoin. WhatsApp call. Di sana duet aku sama aku lagu Kisah Insani. Aku juga kepengen banget, Mas. Bener tak? Iya, tersanjung banget tiba-tiba terpikir namanya gitu. Aku terus terang belum terpikir tadi Bang. Tadi kan? Iya. Tadi kan tung gitu. Iya, kenapa nggak Isyana ya gitu? Ya kalau kamu setuju ya kita salaman aja dulu. Nah, Nah, bentar. Salaman aja dulu. Jangan Kita dong. salaman Mas aja percayakan lagu itu ke aku ya dulu. berarti Ya, ya. pastilah. Baiklah. Kita nanti gini, kita bersama mencari penata lagunya. Ya, Ya. Aku akan tidak Syana, lu nyanyi? Enggak. Di sana kira-kira siapa penata lagunya ya? Penata musiknya. Kan aku juga butuh referensi. Karena aku orangnya sangat terbuka untuk masukan musik gitu. tapi unsur ini juga bisa dimasukin dari aransemen atau ininya Isyana sih, bisa juga Mas. Apa itu? Musiknya. Ya kalau dia yang main pianonya dia sendiri. Iya, Ya, makanya. itu di Soalnya masih beda loh Mas. Masih Iya. beda. Iya. Kalau beberapa kali dia Tapi kolaborasi. urutan segala macam ya biarin ya gitu urutan. Iya, Tapi terus dia iya. kasih sentuhan pianonya. Benar. Oh jadi kamu main pianonya juga? Bisa. Ya kan kamu jago Iya. banget main piano. Justru jadi Iya. lebih rasanya lebih Iya. kental gitu. Heeh. Atau kamu yang produce musiknya? Nah, Mirip kan. gitu. Loh, Bisa juga. Ayo. juga sih Kenapa Mas. tidak? Bisa Iya. saya itu dulu.
dengerin ya. Ini bulan apa? Oktober. Oktober. Ya, berarti proyek percontohannya ini. Jadi rencana tuh gini. Gua keluarin single dulu satu. At the end, bep. Gua Jadi albumin. Rencana satu album ya Mas? Satu album tuh 12 lagu dari 70s to 90s. Duetnya 10 atau 12 lagu, duetnya 4 atau cuman mungkin 2. Kayak gitu. Kalau 15 lagu berarti duetnya 4. Kalau cuman 10 lagu, duetnya berarti cuman 2. Satu cowok, satu cewek. Atau 2 cewek, dua-duanya gitu. Oke. Kita salaman, jadi kita bikin dulu. Yes, satu lagu terpecahkan. Maksudnya ini kentangnya yang enak. Kentangnya yang enak kan. Tapi berarti harus jangan langsung aku ntar kayak turun. Iya. Jadi gini Roy. Kita harus menjaga mood di atasnya. Jadi menurutku dia masuk di ref langsung. Berarti nggak ada modulasi ya? Nggak usah. Jadi dia langsung masuk di ref. Karena kalau di sini nanti bisa turun lagi moodnya, ngerti ya? Ini langsung ngajar. Ini aku langsung ngajar dia. Modulasi repot lah. Yang kedua double, oktav. Aku bawah atau kamu mau pecah, silakan. Oke. Ya, jadi coba. kamu ambil. Yang kedua ini pecah atau oktav. Ya. Oktav atau kamu pecah. Balik lagi ke ini. Suara satu aja, nggak usah pecah-pecahan. Ya, berdua. Mau pecah-pecahan. Nanti Kak lihat deh. Tak lihatnya di mana? Di pas percobaan. Oh. Maksudnya terlalu pecah batak apa enggak gitu? Terlalu. Kamu kenapa pakai masker? Karena untuk menjaga kesehatan Mas Ari. Iya, kamu betul dong. Itu juga pada pakai masker kok Mas. Kemarin. Biar aman aja. Iya, aku tuh mestinya pakai masker ngawur. Enggak, karena Aku baru kan kena- tamu dari luar. Aku baru kena COVID 3 minggu lalu. Lah ini makanya terjawab sudah. Aku tuh udah ngasih tahu anak pakai masker, nggak ada yang mau. Ini gitarisnya baru 2 minggu, baru sebulan ya? Sebulan baru bergabung. Oh, iya. Baru bergabung langsung tak kontrak seumur hidup. Karena aku tuh nggak mengenal pekerjaan pendek. Dua cintaku, sayangku, lepaskanlah perasaanmu. Tapi udah dapet ya, lebih bagus gitu ya. Mau coba yang pecah nggak? Yang modulasi nggak usah ya? Nggak usah deh. Nah nggak usah Roy. Lebih natural ya, tapi dia bisa ngejar kok, lebih bagus kok, pecahannya juga bagus yang ref. Ulik lagi nanti. Ref 1 hanya aku doang yang 2 baris, Sampai sisanya sini bareng doang. bareng. Sisanya semuanya bareng sampai ke belakang. Iya. Ini tadi aku ya. Kamu dulu. Nah, Aha. formatnya persis dengan aku dan dirimu. Oh, oke. Nah, jadi setelah ref 1 diawali lagi oleh kamu. Oke. Rambutmu ini kenapa ya? Salah itu ketumpahan cat. Oh, kamu membuka usaha juga ngecatan rumahnya. Cetan rumah. Wes aman aku sih. Aman lah ya, aman ya. Terima kasih. Ada itu kan ya buat latihan-latihan ada ya. Walaupun hancur banget pasti akan ya. Dikirimin ya. Ojo Roy, nggak dewi Roy, ojo ya sih. Terima kasih Mas. Sama- Latihannya 10 menit, ngobrolnya 1 jam. Sisanya di prospek dulu. Makasih ya. Makasih ya. Ya, yang tadi ya. Oh, ini. Nah ini. Yang mana tadi Mas? Ini. Oh. Ngasih tulisan. Ini si Ana ya, kita tahu lah kelasnya beda dengan penyanyi-penyanyi yang lainnya. Memang punya kelas, memang punya mutu yang baik, punya tanggung jawab yang baik ya, seperti Ari Lasso gitu. Ada kesulitan tadi Mas latihannya? Gak ada kesulitannya ya menangani anak-anak lah.